bahwa saya lihat akhir-akhir ini Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah nih, sudah berubah. Jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Bertemu kembali bersama dengan saya Nila Irdah, Tribuners, dalam program Tribun News on Focus. Tribuners, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDI Perjuangan rencananya akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini diketahui terkait kasus ujaran kebencian dan juga penyebaran hoaks pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dilaporkan karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk mengetahui apa alasan sebenarnya pencabutan laporan ini dilakukan, saya sudah tersambung bersama dengan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDIP, ada Bang Johannes Oberlin Tobing di sambungan Zoom. Bang Johannes, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Johannes? Ya, kabar baik Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bang Yohanes. Ini posisi sedang di Kuala Lumpur, tapi menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Terima kasih sekali, Bang Yohanes. Ini saya mau konfirmasi beberapa hal terkait rencana pencabutan laporan, begitu ya, terhadap Rocky Gerung atas sebelumnya statementnya yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya alasan pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung ini, Bang Yohanes? Ya, terima kasih Mbak. Karena tapi saya cerita dulu mengenai Ya, silakan. status bahwa perkara yang tengah dilakukan di Bareskrim Mabes Polri di Bidum itu saya sudah diperiksa untuk sebagai pelapor dalam status di tingkat penyidikan. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa laporan yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan saya sebagai pelapor sudah diperiksa, bahkan semua dari otoritas yang ada yang menyangkut masalah pelaporan itu semua juga sudah selesai diperiksa. Maka saya kira memang di saat ini Polri cukup bekerja profesional dengan baik. Maka saya sudah dilaporkan itu sudah tingkat penyidikan. Rasanya kalau tidak halangan mungkin akhir-akhir bulan ini mungkin statusnya peningkatan lebih dalam, mungkin menjadi status tersangka itu mungkin sudah akan terjadi ya gitu. Nah itu saya sampaikan dulu. Artinya nanti dikirain ini tidak berjalan prosesnya. Nah jadi polisi sangat profesional untuk menjalankan tugasnya. Maka kemudian pertanyaannya kenapa dicabut? Karena tentu saya sebagai pelapor, jadi saya putuskan sebagai inisiatif diri pribadi saya sebagai pelapor untuk mencabut laporan itu, Mbak. Gitu. Inisiatif pribadi artinya mungkin bisa sekaligus menjadi penegasan, Bang Yohanes. Ini keputusan mencabut laporan tidak ada sebelumnya pertimbangan juga dari internal PDI Perjuangan dan ini murni dilakukan oleh Bang Yohanes atas keputusan pribadi seperti itu. Ya, dari awal juga memang kan saya memang di tim hukum DPP PDI Perjuangan. Dari awal ini juga saya laporkan, itu juga tidak ada perintah, ada komando dari pimpinan. Jadi memang inisiatif juga melaporkan secara pribadi. Maka kemudian melihat situasi akhir-akhir yang belakangan ini, saya putuskan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, ya saya punya alasan. Nah, alasan yang pertama, bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah. Jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena saya melihat ketika
ada sesuatu hal pelanggaran hukum yang salah di Mahkamah Konstitusi ketika bagaimana anaknya Gibran itu bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas-jelas itu telah mencederai demokrasi, bahwa itu telah melanggar hukum, yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos, kan gitu ya. Nah, kemudian karena ini sudah menjadi lolos, nah saya lihat Pak Presiden ini sudah tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini. Nah, cenderung patut diduga dia lebih konsen untuk memenangkan pertarungan pilpres untuk anaknya tahun depan. Nah, terus yang ya gimana Mbak? Silahkan dilanjutkan Bang Yohanes. Nah, jadi saya coba pertimbangkan pelan-pelan, saya coba pikir dengan jernih, cukup dengan tenang. Lama-lama saya berpikir, loh ini semua yang dibicarakan Rocky Gerung ini, saya pikir lama-lama ini jadi benar juga, saya pikir ini, ya kan? Nah, kok sesuatu hal yang harusnya di luar akal sehat saya, kenapa kok ini bisa sampai terjadi semuanya kan? Nah, maka oleh karena dengan alasan itu, ya saya putuskan untuk mencabut laporan itu. Segala bukti-bukti segala permohonan, surat permohonan untuk meminta kepada penyidik ini sudah saya siapkan suratnya yang segera akan kita sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri. Oke, salah satu pertimbangannya menyoal dinamika yang terjadi sejak putusan MK dan lain sebagainya. Ini rencananya nantinya tahapan pencabutan laporan ini akan dilaksanakan kapan setelah berkas-berkasnya lengkap, Bang Yohanes? Segera minggu ini saya akan serahkan ke penyidik. Saya kira kita tidak perlu berlama-lama. Kita dengan akal sehat, kita dengan kesadaran sendiri, saya cabut laporannya. Dan melihat perkembangan situasi politik yang hari ini, saya berpikir dengan tenang bahwa akal sehat kita ini tengah dirampok hari ini dengan situasi yang ada sekarang ini. Jadi saya tidak bisa bayangkan, karena ini juga di luar akal sehat saya, kenapa kok Pak Presiden Jokowi ini sekarang jadi berubah, tidak seperti dulu lagi, kan gitu. Nah, rangkaian cerita yang ada mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, lahir anaknya menjadi calon wakil presiden, di sisi lain anaknya bisa menjadi ketua umum yang hitungan sekejap. Nah, ini saya lihat dinamika-dinamika yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kenapa begitu? Ya tidak lain tidak bukan, ini yang dimunculkan, saya menanggap ini adalah dinasti politik yang tengah dibangun untuk kepentingan keluarga. Jadi buat dugaan saya, ini ambisi untuk berkuasa, ya. Jadi saya pertimbangkan dengan baik. Semua yang disampaikan Saudara Rocky Gerung itu saya kira itu menjadi pembenaran juga, menjadi benar juga, gitu loh alasannya. Baik, Bang Yohanes, ini untuk rencana pencabutan laporan sendiri yang berkaitan soal Rocky Gerung, apakah kemudian ada rencana untuk bisa bertemu secara langsung begitu dengan Rocky Gerung untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya setelah pencabutan laporan dilaksanakan, Bang? Ya, saya kira perlu juga nanti untuk berdiskusi, karena mungkin perlu juga kita untuk ngobrol-ngobrol terkait ya soal bagaimana situasi politik ke depan. Ya saya kira itu juga nggak ada yang salah ya untuk bisa ketemu dengan Saudara Rocky Gerung ya, gitu Mbak. Baik, Bang Yohanes, ini tadi di awal Bang Yohanes sudah menegaskan bahwa ini pelaporannya juga dilakukan atas pribadi Bang Yohanes, kemudian pencabutannya juga atas keinginan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan PDI Perjuangan. Namun di kondisi saat ini baru beberapa waktu lalu kan memang PDI concern juga untuk mengkritik Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Apakah situasi ini tidak kemudian berpotensi membuat publik juga menduga bahwa apa yang dilakukan Bang Yohanes ini juga ada sangkut pautnya dengan internal PDI begitu? Bang Yohanes bagaimana untuk menanggapi statement yang mungkin menyangkut pautkan keputusan Bang Yohanes ini dengan internal PDIP, Bang? Apa yang salah dengan itu rupanya, Mbak? Ada yang salah kah? Nah, kalau Presiden Pak Jokowi ini dia juga melakukan sikap, saya kira kita juga harus menghormati sikapnya kan. Masa kalau dia bersikap seperti ini, lah terus kita punya sikap seperti ini, masa nggak boleh? Ya dong. Jadi ini murni saya katakan ini tidak ada urusannya dengan partai. Memang dari sejak awal saya murni pribadi yang melapor. Coba dilihat itu laporannya atas nama pribadi itu, bukan atas nama partai. Nah, maka saya memutuskan mencabut. Jadi soal dengan adanya kegaduhan politik
yang sudah tidak sehat ini hari ini salah satu alasan saya untuk mengambil sikap untuk mencabut laporan itu, gitu loh. Hmm. Oke, Nah, baik. jadi jangan dituding-tuding misalnya, ini kan sudah pecah kongsi nih, ini sudah ini. Saya kira publik bisa menilai, Jadi, nah kalau misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk membuat keputusan politik terhadap keputusan yang hari ini dia jalankan, ya kita juga punya keputusan politik juga yang harus bisa kita jalankan hari ini, gitu loh Mbak. Hmm. Baik, Bang Yohanes, sedikit juga yang ingin saya perdalam adalah tadi Bang Yohanes mengatakan Presiden Jokowi yang sekarang ini sudah bukan Presiden Jokowi yang dulu lagi. Mungkin Bang Yohanes juga bisa menceritakan sosok Presiden Jokowi yang dulunya dikenal oleh Bang Yohanes ini seperti apa, sementara yang sekarang adalah yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bang Yohanes, ini adalah kepentingan pribadi untuk meloloskan sang putra menuju kursi nomor 2 di Republik ini, Bang. Ya sudah berubah saya lihat ya. Jujur, saya secara pribadi sangat mencintai beliau. Ya, dan ini memang sangat disayangkan. Kita seluruh seluruh tim yang kita punya dulu bagaimana untuk memenangkan beliau di 2014 sampai di 2019. Kita lihat semangat beliau untuk membangun bangsa dan negara itu, kita juga cukup puas dengan segala kinerja. Dan saya nggak menutup kemungkinan kalau memang dalam pekerjaan yang telah dibangun selama ini cukup baik, ya saya juga harus gentle bilang itu memang baik. Dan sejarah mencatat itu, dan seluruh dunia internasional mengakui itu bagaimana kinerja Pak Joko Widodo membangun bangsa dan negara ini. Tetapi di masa penghujung ini, sekarang bukan kita warga negara Indonesia ini, seluruh dunia juga melihat nih, memplototi. Hari ini yang katanya Pak Jokowi ini telah bekerja keras untuk membangun, hari ini juga sudah mungkin apa disebut sekarang, karena di beberapa berita-berita di media di internasional itu ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Nah, jadi kenapa berubah? Ya karena alasan-alasan itu. Jadi ada begitu banyak rangkaian yang hari ini sungguh mengganggu hati pikiran kita sebagai kita orang-orang yang cerdas, ya. Bagaimana demokrasi ini betul-betul dirusak. Dan Pak Jokowi saya bilang kenapa berubah? Kalau dari awal semua media-media juga kita dipertontonkan bahwa anaknya ini belum cukup umur, ya, baru 2 tahun saja, ya, selalu bilang yang logis saja, kan gitu kan. Nah, kalau ditanya juga ke anaknya, bilang posisinya saya tunduk dan tegak lurus terhadap ketua umum. Nah, jadi sebentar ngomong A, besok sudah ngomong B. Nah, situasi-situasi yang tidak konsisten ini, ya saya juga berpikir apa seperti ini model-modelnya orang-orang yang harus memimpin bangsa dan negara ini ke depan, kan gitu ya. Nah, maka saya alasan-alasan itu yang saya sampaikan kalau Pak Joko Widodo ini sudah tidak Pak Joko Widodo yang dulu. Dia sudah berubah, karena kenapa berubah? Ya, melihat situasi yang ada ini. Pergerakan-pergerakan yang secara masif, yang terstruktur, yang dilakukan, kita hanya melihat, kita bisa merasakan itu. Ya kan? Nah, jadi kok saya pikir, kenapa kok harus melanggengkan kekuasaan dengan cara yang begitu? Kan kalau saya pribadi, saya kira cukupkan setelah biarlah dulu jadi wali kota. Saya pun yakin selesai dari wali kota, saya pun yakin Mas Gibran itu bisa menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya, menjadi gubernur Jawa Tengah, nanti bisa jadi menteri, bisa jadi calon presiden. Nah, saya kira kan tidak ada yang instan terjadi kan. Jadi saya kira untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini harus butuh banyak pengalaman. Harus butuh banyak komitmen dan tanggung jawab. Nah, kalau diciptakan itu dilahirkan dengan cara yang instan, nah, dan kenapa juga bisa menjadi bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi yang harusnya tidak memenuhi persyaratan tapi diloloskan. Nah, itu pelanggaran hukum itu yang sampai hari ini memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu alasannya, Mbak. Oke, baik, Bang Yohanes. Ini kita sedikit melepaskan soal rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung. Saya juga mohon izin untuk bisa mengonfirmasi beberapa hal, Bang, dan juga memintai komentar dari Bang Yohanes. Di antaranya ini kan kemarin juga kemudian menjadi sorotan adalah statement dari Bu Megawati dalam sebuah kesempatan yang juga mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini sudah layaknya pemerintahan di zaman Orde Baru. Apakah Bang Yohanes juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketum PDIP ini, Bang? Ya, saya kira, kita kan cita-cita reformasi ini apa, Mbak, dari dulu?
Ya, zaman saya mahasiswa tahun 98 itu, ya kita kan sudah bersepakat nih bahwa kita harus cita-cita reformasi itu menghilangkan kepemimpinan ABRI. Jadi TNI harus lepas dari ABRI. Maka kita harus menghilangkan uh, kepemimpinan yang otoriter, yang oligarki. Kita harus menghilangkan yang namanya kolusi nepotisme, kan gitu kan? Ini cita-cita semangat kita reformasi. Nah, kalau sekarang yang satu anaknya jadi ketua umum partai, yang satu mantunya wali kota, nah sebentar lagi akan mau dicalonkan jadi gubernur, yang satu anaknya jadi calon wakil presiden. Ini apa namanya kalau bukan nepotisme? Kembali ke zaman dulu dong. Kembali ke zaman Orba dong. Sementara kita punya semangat cita-cita yang sama, agar bahwa nepotisme, bahwa kolusi dan korupsi itu memang harus kita singkirkan, kan itu cita-cita dan semangat reformasi yang kita bangun gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Yohanes. Ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Bang Yohanes. Apa harapan besar dari Bang Yohanes melihat dinamika politik saat ini yang memang dicederai dengan adanya putusan MK dan lain sebagainya, hingga tadi disampaikan sudah mirip dengan zaman Orde Baru, Bang, silahkan. Nah, jadi harapan saya menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, kan, mari pergunakan akal sehat. Karena dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi nanti pergunakan akal sehat kita pada waktu kita nanti terjadi di 14 Februari tahun depan untuk pemilihan siapa yang pantas untuk kita pilih menjadi presiden berikutnya. Saya kira itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Yohanes Sobarentobing. Ini adalah tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau DPP PDIP. Nanti rencananya dalam minggu ini akan diselesaikan ya Bang untuk pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung yang berlangsung di Barreskrim Polri. Bang Yohanes, terima kasih sekali atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Selamat beraktivitas kembali Bang. Yo, sama-sama Mbak. Selamat sore. Tribuners, demikian obrolan saya terkait rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung di Barreskrim Polri. Nantikan obrolan lainnya hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.